kita lagi memfinalisasi kontraknya, ya kan. Ini kan B2B, ya kan? Jadi nggak ada urusannya sama I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go. Training Center Timnas Indonesia dibangun di IKN, target selesai 1 tahun. Pusat latihan atau training center Tim Nasional Indonesia dipastikan dibangun di Ibu Kota Nusantara. Menurut pemaparan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, ditargetkan proses pembangunan tersebut akan berlangsung selama setahun. Kepastian itu didapatkan usai Iriawan berjumpa dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang membahas sepak bola nasional. Dalam pertemuan itu, Iriawan mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan pusat latihan sepak bola di IKN selama 1 tahun. Pertemuan antara Iriawan, Amali, dan Presiden Jokowi tersebut dilangsungkan di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 3 Agustus 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Pokok pembicaraan dalam pertemuan itu adalah membahas persepak bolaan tanah air. Salah satu pokok pembahasannya adalah pembangunan pusat latihan sepak bola di IKN. Presiden Jokowi, kata Iriawan, menyediakan sekitar 30 hingga 50 hektar tanah di IKN untuk kemudian dibangun pusat latihan sepak bola Tim Nasional Indonesia. Iwan Bule, sapaan akrab Iriawan, pun menyambut baik tawaran dari orang nomor 1 di Indonesia itu. Selain luas tanah yang sudah ditawarkan, Iwan Bule mengatakan Presiden Jokowi mempunyai target pembangunan itu rampung dalam waktu 1 hingga 1,5 tahun. Lebih lanjut, Iwan Bule mengatakan pihaknya akan melakukan survei sebelum pembangunan. Rencananya survei tersebut akan dilangsungkan pada bulan Agustus ini untuk menggodok persiapan pembangunan pusat latihan sepak bola di IKN. Meski rotasi pemain, ini kunci sukses Timnas Indonesia U16 menang telak lawan Singapura. Timnas Indonesia U16 melakukan rotasi untuk mengistirahatkan beberapa pemain. Meski begitu, anak asuh Bima Sakti malah sukses menang telak dari lawannya Singapura U16. Padahal Bima Sakti mengakui melakukan rotasi untuk beberapa posisi, sebab pemainnya disebut ada sedikit bermasalah dengan cedera. Pertandingan tadi kita sempat melakukan rotasi. Ada beberapa pemain yang kita istirahatkan seperti Habil kemudian Sultan Zaki. Karena memang di pertandingan pertama melawan Filipina, mereka bekerja keras dan sedikit agak bermasalah dengan cedera. Oleh sebab itu kita istirahatkan, ucap Bima Sakti dalam konferensi pers usai laga di Stadion Maguwo Harjo. Walau melakukan rotasi, skuad Garuda Asia tidak berkurang kekuatannya. Nyatanya Timnas Indonesia U16 malah pesta gol ke gawang Singapura U16 dengan skor 9-0. Gol-gol Indonesia dilesakan oleh Muhammad Nabil Asyura 3 gol, Muhammad Kafiatur Rizky 2 gol, Muhammad Hanif Ramadan, Muhammad Rizky Afrizal, Waliat Marifat, dan Iko Mang Ananta Krisna Putra. Bima Sakti mengucapkan kunci sukses kemenangan telak ini karena para pemain mengikuti instruksinya. Maka dari itu bisa tercipta banyak gol. Kami mengucapkan Alhamdulillah. Kami hari ini bisa menang dan sesuai dengan instruksi saya. Mereka bisa menjalankan semua taktik yang kita harapkan, ujar pelatih berusia 46 tahun ini. Berkat kemenangan telak ini, kini Timnas Indonesia U16 berhasil memimpin klasemen grup A Piala AFF U16 2022 dengan selisih 11 gol ketimbang Vietnam U16 yang berselisih 9 gol. Chat Witan Sulaiman bersedia gabung Persija Jakarta heboh, nama Thomas Doll disebut-sebut. Persija Jakarta terus-menerus dikaitkan dengan Witan di bursa transfer Liga 1. Hal itu dampak dari sikap Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca yang telah melakukan komunikasi dengan 3 pemain lokal. Ya, Persija Jakarta kabarnya bisa mendatangkan penyerang Timnas Indonesia Witan Sulaiman untuk perhelatan Liga 1 2022-2023. Persija Jakarta memang mengincar pemain lokal untuk menambah kedalaman skuad musim ini. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengatakan bahwa pihaknya tengah berkomunikasi dengan 3 pemain lokal. Hanya saja Muhammad Prapanca tak mengatakan terkait identitas pemain yang tengah dikomunikasikan oleh tim Macan Kemayoran tersebut. Sebagian warganet termasuk supporter Persija Jakarta The Jackmania menduga bahwa satu di antara 3 pemain yang diincar Persija Jakarta adalah Witan Sulaiman. Apalagi Witan Sulaiman saat ini berstatus bebas transfer setelah dilepas klub Liga Polandia Lesia Gdańsk. Kondisi tersebut membuat Witan Sulaiman bisa direkrut tim manapun, termasuk Persija Jakarta.
war demon. I got Kini beredar rumor yang menyebutkan bahwa Witan Sulaiman bakal gabung ke Persija Jakarta di musim ini. I'ma take what's mine with the way. Rumor yang menyinggung perkembangan terkini terkait kabar Witan Sulaiman ke Persija Jakarta itu tampak pada unggahan akun Instagram @gosisbola Rabu 3 Agustus 2022. Akun tersebut men-screenshot sebuah chat dari seseorang yang membahas soal masa depan Witan Sulaiman. Persija Jakarta kabarnya tengah melakukan negosiasi dengan Witan Sulaiman. Di satu sisi, Witan Sulaiman kabarnya tertarik gabung ke Persija Jakarta karena adanya sosok sang pelatih Thomas Doll. Bila ex-FK Senika tersebut gagal gabung berkarir di Eropa musim ini, maka ia akan memilih Persija Jakarta. Hanya saja terdapat klausul apabila klub kebanggaan The Jackmania tersebut ingin merekrut Witan Sulaiman. Persija Jakarta harus siap melepas Witan Sulaiman apabila ada klub luar negeri yang menginginkan mereka. Patut dinantikan, akankah mantan pemain PSIM Yogyakarta tersebut akan bergabung dengan Persija Jakarta di musim ini? Mengingat agen Witan Sulaiman, Dusan Bogdanovic, mengusahakan kliennya tetap berkarir di Eropa. I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If